Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hiddu, betul ya? Al-hiddu utawi iki kubah yang menjelaskan tentang dendam. Jadi ini kita sudah mulai masuk pembahasan tentang akhlak-akhlak yang jelek, akhlak mazmumah. Akhlak kan ada dua, yaitu mahmudah sama mazmumah. Ini sudah mulai kita masuk kepada pembahasan akhlak-akhlak yang jelek, mazmumah. Al-hiddu utawi iki kubab yang menjelaskan tentang dendam. Kalau bahasa Jawanya itu unek-unek kolo. Jadi memiliki unek-unek kolo, unek-unek yang jelek. Apa itu al-hiddu? Huwa ya al-hiddu, atau huwa utawi al-hiddu iku itmarusu. Iku itmarusu, menyimpan sifat jelek. Itmarusu, nyimpen sifat Allah. Wal hirsu, lan lobo. Lobo itu artinya apa ya? Sangat ingin, artinya sangat menginginkan. Wal hirsu, dan sangat ingin alal idani, ing atase nglarakake wong kang liya. Maksudnya itu sangat ingin menyakiti orang lain. Jadi dendam, al-hiddu itu dendam atau menyimpan Allah. Apa itu? Yaitu menyimpan sifat jelek, menyimpan sifat jelek di batin, gitu, dan memiliki keinginan untuk menyakiti. Contoh, selanjutnya itu dengan orang lain itu mungkin orang lain tersebut melakukan sesuatu yang jenengan atau teman-teman anggap itu perilaku yang salah. Terus kemudian didirikan kok ada perasaan menyimpan sifat jelek atau menyimpan perasaan keinginan jelek dan ingin menyakiti orang itu. Menyakiti orang itu disimpan. Dendam itu kan menyimpan sesuatu keinginan untuk menyakiti orang yang didendam. Paham mas ini? Saya kira dendam itu lebih bisa dipahami. Dendam itu nopo. Nah, terus kemudian wasababuhu, dan sebabnya dendam. Apa sih yang menyebabkan seseorang itu memiliki sifat dendam atau al-hiddu? Ya, perasaan menyimpan suatu keinginan menyakiti orang lain, gitu ya, menyakiti orang yang kita dendam itu. Contoh lah, kami jenengan suatu waktu itu ada teman jenengan itu ngumpetin sandal jenengan, contoh gitu. Nah, jenengan tahu siapa yang ngumpet itu atau yang ngumpetin itu. Kemudian jenengan mempunyai keinginan, perasaan untuk membalas suatu saat, gitu kan? Jadi di hati itu ada perasaan menyimpan sifat Allah pasti apa? Jadi ada keinginan untuk membalas suatu saat, akan saya balas perilaku yang jelek itu, yang menyakiti atau bahkan melebihi yang dilakukan oleh orang tersebut kepada kita. Menyimpan sifat jelek itu, keinginan jelek untuk menyakiti, itu namanya al-hiddu. Sebabnya apa? Al-ghadabu, marah. Gitu. Kalau jenengan dijari oleh teman jenengan, kemudian jenengan itu tidak memiliki rasa marah, ya, tidak memiliki rasa marah, itu kan jenengan tidak akan menyimpan perasaan ingin menyakiti suatu saat. Maksudnya menyimpan balas dendam.
kan ingin membalasnya nggak keluar. Masa apa nggak muncul itu? Karena apa? Jenengan tidak marah, betul ya? Tapi kalau jenengan itu memiliki sifat marah atau marah ketika itu apa namanya ya Allah, jadi dikerjain oleh teman atau mungkin atau teman jenengan itu melakukan sesuatu ke jenengan gitu, atau mungkin menipu atau enggak menepati janji, suatu saat semacam itu. Jadi ada keinginan membalas, menyimpan suatu sifat jelek untuk membalas atau menyakiti pada orang yang dimaksud itu namanya al-hiddu. Sebabnya apa? Marah. Itu sebenarnya. Jadi kalau semua kita nggak marah, insya Allah kita nggak memiliki sifat dendam sebetulnya. Jadi kalau kita bisa lihat dari sini, sebabnya itu cuma satu sebenarnya, cuma al-ghadab, marah. Jadi kalau semua kita mampu menekan sifat marah kita, dalam segala hal yang menimpa kepada kita, entah dari orang lain atau situasi, yang paling bahaya itu apa? Ketika kita itu marah terhadap realita, ketika kita marah terhadap kenyataan. Karena apa? Dengan tanpa sadar kita sebetulnya marah dengan Tuhan. Kalau marah dengan Tuhan biasanya begitu, Pak. Ini kok kita ya Allah nggak adil, gitu maksudnya. Akhirnya Pak juga seorang meneng, paham maksudnya? Itu akan lebih jelek lagi. Oleh karena itu para ulama sangat melarang untuk apa? Tidak menerima kenyataan, marah terhadap kenyataan. Ini penting sekali. Jadi kunci untuk menghilangkan sifat balas dendam itu adalah hilangkan sebabnya. Kan gitu kan? Apa? Sebabnya adalah marah. Bagaimana kita berupaya supaya tidak marah? Gitu, supaya tidak marah. Insya Allah nanti ada kesempatan lain, ada dijelaskan ghadab itu seperti apa. Kemudian Insya Allah cara menangani ghadab itu nanti juga seperti apa. Wayatba'uhu dan ngedeng dureni sifat al-hiddu. Maksudnya apa? Sifat al-hiddu ini nanti akan akan merembet terhadap apa? Famanu khisolin, terhadap 8 budi pekerti atau 8 perilaku atau 8 sikap muharramatin yang diharamkan. Ngeri. Kalau kita itu nanti memiliki sifat al-hiddu, kita memiliki sifat dendam, itu nanti kita akan apa? Merembet, akan berimpact, akan memunculkan 8 sifat haram lainnya. Ini kan termasuk akar nih. Jadi dendam ini termasuk salah satu akar. Akar apa? Akar munculnya 8 sifat jelek setelahnya. Kan ngeri. Dendam ini sebabnya cuma satu, yaitu ghadab. Kalau kita tarik lagi, ghadab itu sifat yang jelek dan paling namanya bukan paling jelek, ya maksudnya sangat jelek sekali gitu ya. Sangat jelek. Karena apa? Kalau kita ghadab kepada orang lain, kita akan memunculkan sifat al-hiddu dan dendam. Sifat al-hiddu ini akan memunculkan 8 sifat jelek lainnya. Gitu. Kalau akhirnya dari sini kita bisa memetik pelajaran bahwa apa? Kalau kita mampu menekan sifat ghadab kita insya Allah akan selamat dari 8 sifat jelek lainnya atau setelahnya. Apa itu? Wahiyya alih utari 8 sifat jelek itu iku hasadul mahkudi alaihi. Apa? Yaitu kita akan dengki kepada orang yang kita dendami. Kita akan dengki. Kita akan dengki terhadap orang yang kita dendami itu.
kita akan dengki. Paham betul dengki itu maksudnya? Misalnya nggak suka, nggak suka gitu. Jadi kalau kita itu semua kita dendam kepada orang lain, kita akan dengki dengan orang itu. Kita nggak akan suka dengan orang itu. Maksudnya apa? Kalau seumpama itu orang yang kita dendami itu, orang yang kita dendami itu mendapatkan nikmat, kita akan merasa apa? Dengki apa? Berharap supaya nikmat tersebut itu hilang. Gitu. Kenapa? Jadi kan benci. Jadi kan nggak suka ketika orang yang jenengan dendami itu kan memiliki nikmat yang melebihi jenengan. Akan muncul sifat dengki. Seterusnya atau selanjutnya wasyamatatu dan bunga-bunga senang, wasyamatatu dan senang, gembira, bimusibatihi, oleh kena bila ini si orang yang kita dendam. Maksudnya apa? Dengan terkenanya musibah orang yang kita dendam, kita akan merasa senang. Kita, kalau seumpama orang yang kita dendami itu mendapat nikmat, kita akan dengki. Kita akan berharap supaya nikmat itu segera hilang dari orang tersebut. Gitu. Tapi kalau seumpama orang yang kita dengki itu ada mendapatkan musibah, kita akan senang sekali. Gitu. Kan jelek kita senang terhadap penderitaan orang lain. Sifat jelek. Kita nggak terima atau kita iri atau kita sakit hati ketika orang mendapatkan nikmat, itu juga sifat jelek. Jelek itu yang disebut hasud, yang disebut dengki itu di sini. Ya luar biasa. Sifat marah memunculkan sifat dendam, sifat dendam memunculkan sifat dengki, dan senang ketika orang yang kita dengki tersebut mendapatkan musibah. Cuma jenengan tidak senang sama Mbak Nunung itu gak senang sama Mbak Naswa. Dendam karena dijahili sama waktu dijahili, sadari diteliti atau mungkin apalah motorin lu jadi diteliti apa padahal mau kuliah. Nah kemudian Mbak Naswa itu dan seumpama dia kena musibah, paling-paling nanti di hatinya Mbak Nur syukur, ya kan? Maksudnya apa? Senang, bahagia ketika orang yang didendami itu kan mendapatkan musibah. Tapi kalau semua Mbak Naswa yang didendami itu mendapat nikmat, semua mendapat beasiswa ABC atau mungkin dapat penghargaan ABC, itu jadi kan pasti sakit hati, nggak terima. Kalau nggak terima cuma di dalam hati, kalau nggak terima kemudian menggerakkan mahasiswa lain untuk demo, nah jadi masalah, ya kan? Gitu. Paham ya? Jadi akarnya apa? Di sifat dendam. Sifat dendam akarnya apa? Marah. Selanjutnya apa? Yang ketiga, wahajruhu, dan ini mendiamkan. Wahajruhu dan mendiamkan atau menengaki orang yang mahkum alaih atau orang yang yang didendami tersebut. Wa in tawaddadahu, meskipun orang yang kita dendami itu meminta belas kasihan, itu tetap mendiamkan. Cuma jenengan saya contohkan aja. Yang mudah contohnya sama jenengan dengan Mbak Naswa, Mbak Nunung dengan Mbak Naswa itu dendam, ya. Terus kemudian Mbak Naswa itu membutuhkan bantuan uang, bantuan uang itu karena ingin bayar buku atau apa, gitu kan? Nggak punya uang, padahal deadline-nya kalau tanggal itu atau jam itu. Meskipun memelas untuk meminjam,
kepada Mbak Nunung, padahal Mbak Nunung punya uang, itu akan mendiamkan. Waduh, nggak akan menganggap, kira rasa belas kasihannya hilang, akan hilang. Dendam seperti itu luar biasa sifat dendam. Oleh karena itu jangan mudah dendam. Kalau kata orang dulu, sifat dendam itu membuat kita itu akan cepat tua. Ojo kesuan, ojo dendaman, cepat tua. Apa kalau ini sering mengerut, gitu sering mengerut. Gitu. Karena apa? Lihat orang yang dendam ini dapat apa namanya? Dapat nikmat. Orang lain yang dapat nikmat, kita yang susah. Apa imbasnya? Apa untungnya? Kita susah. Kan gitu kan? Orang lain kena musibah, kita senang bahagia. Senang bahagia nyukur loh. Bukan senang bahagia. Ini senang bahagia nyukur syukur. Ya kan? Apa yang ngono menyukurkan. Dan kita akan kehilangan sifat belas kasih, meskipun orang yang kita ya Allah, orang yang kita dendami itu minta memelas memohon kepada kita tidak akan menganggap itu, nggak sudi. Sifat jelek yang ketiga bebas. Selanjutnya wal i'radu anhu, lan memalingkan diri. Wal i'radu itu lan mengko anhu kepada makhluk aneh. Maksudnya jadi memalingkan diri lah. Memalingkan diri. Istisgharan, karena tujuan apa? Meremehkan. Istisgharan krono remehake lagu kepada makhluk aleh, kepada orang yang kita dendam. Kita akan memalingkan diri apa? Dengan tujuan meremehkan, melengos loh, gitu. Semua orangnya yang dendam itu lewat melengos, ya kan? Mungkin semua Mbak V itu menceritakan bahwa semua itu orang yang begini, gitu kan? Meremehkan. Kenapa? Dengan dendam, menyimpan prasangka jelek, menyimpan sifat yang jelek terhadap Mbak Naswa yang selaku orang yang dengan dengan dendam seperti itu. Nah, selanjutnya watakallumu, dan berbicara atau membicarakan fihi yang dalam mahkut aleh atau tentang mahkut aleh, orang yang kita dendami, bil fuhsyi, dengan jelek. Kita akan apa? Membicarakan orang yang kita dendami itu yang jelek-jelek. Kita akan membicarakan orang yang kita dendami itu sesuatu yang jelek-jelek. Membicarakan atau mengucapkan pembicaraan yang jelek-jelek. Meskipun orang yang kita dendami itu memiliki kebaikan-kebaikan. Maksud gini loh, teman-teman. Kalau selama kita dendam dengan seseorang, atau dengan kelompok, atau dengan komunitas, atau mungkin dengan organisasi tertentu, gitu, maka itu salah satunya nanti yang muncul apa? Ya ini. Apa? Kita akan membicarakan jelek-jeleknya. Padahal
nampaknya setiap orang itu selalu memiliki kebaikan deh, ya kan? Entah itu sedikit, kenapa enggak yang dimunculkan adalah yang baik? Tapi yang kita munculkan adalah yang jelek-jelek. Karena apa? Kita tadi memiliki perasaan benci, perasaan dendam, ingin menyakiti tadi. Rasa di hati itu ingin menyakiti. Akan senang ketika melihat orang yang kita dendami itu merasa susah, merasa tersakiti, kita akan bahagia. Ini kan sifat sangat jelek gitu. Sama jenengan itu sama contoh ini yang agak keras gitu kan. Sama jenengan itu disakiti oleh seseorang, gitu, sakit seseorang, jenengan kemudian marah, kemudian jenengan itu dendam. Itu cuma sampai kemudian jenengan itu bermain tangan kepada orang tersebut. Itu yang terjadi itu bukan merasa bersalah, tapi merasa puas, gitu kan? Merasa senang ketika melihat dia merasa kesakitan. Ini jeleknya sifat dendam, sifat menyimpan, sifat keinginan untuk menyakiti orang lain, ya kan? Dendam luar biasa sifatnya. Kaintiabihi, contoh tadi, contoh apa namanya, membicarakan jelek-jeleknya orang yang kita dendam itu apa? Kaintiabihi, seperti kita ngerasani, menggunjing, gitu kan? Menggunjing, ngomongin di belakang. Wah, batas wae bisa ngomong, dia itu jahil, tukang utangan, contohnya jelek-jelek dimuncul, jelek-jelek dimuncul. Tujuannya apa? Biasanya ketika orang itu merasani orang lain, gitu, tujuannya apa? Supaya dia itu mendapat teman untuk sama-sama memusuhi orang yang digibahi, mencari teman. Biasanya gitu. Atau mungkin mencari legitimasi, penguat kalau dirinya itu benar. Biasanya dia mencari teman. Kau itu sok boleh kocok. Tapi ya nampaknya kebanyakan seperti itu, Pak. Ya, kebanyakan kita seperti itu. Ketika kita itu dendam kepada orang yang berjiwa, kita akan mencari teman. Dengan kita itu ngomongnya jelek-jelek terhadap orang yang kita dendami itu, apa? Biar itu seakan-akan nanti mengeruyuk, mengeruyuk itu apa? Ya memusuhi bersama, gitu. Memusuhi bersama. Itu malah kita, kalau saya katakan, itu malah kita dapat sumber. Kita malah dapat sumber, gitu. Dan kenikmatan sementara, ya. Kenikmatan sementara ketika itu, ketika dia ngerasani, wah luar biasa, nikmatnya di situ. Bahkan nanti oleh kali dikatakan kalau orang rasanya itu kan seperti makan daging bangkai. Ya daging ya nikmat dong, gitu, nikmat. Tapi apa bangkai ya namanya daging enak, oleh karena itu ketika rasanya orang lain itu kita merasa enak kalau makan daging. Tapi kan sudah daging bangkai, gitu. Apalagi bangkai saudaranya sendiri. Selanjutnya wal ifsya'u syarrihi. Nah, ini termasuk salah satu bentuk atau contoh mengutarakan atau membicarakan hal jeleknya. Apa? Wal ifsya'u syarrihi. Kita akan muncarake olone orang yang kita dendam. Muncarake itu apa? Kita akan mempopulerkan, mempopulerkan itu, menterkenalkan, membuat kejelekan orang yang kita dendam itu terkenal. Corona iso wong sak desa kabeh, nak perlu sak donya kabeh. Ya tadi supaya apa, dia itu merasa dia mencari teman orang supaya teman lain gitu untuk menyakiti orang tersebut. Kita luar biasa, gitu, luar biasa. Dan ini bahayanya apa? Kalau kita coba lihat atau belajar dari beberapa
problem yang ada di negara kita atau di mana gitu. Kadang itu awalnya itu hanya problem individu gitu, problem individu. Kemudian apa, masing-masing individu mencari teman gitu, untuk mendukung problemnya. Kemudian ketika terjadi konflik, aslinya awalnya itu konflik individu menjadi bisa konflik antar etnis, konflik antar agama, konflik antar suku, konflik. Ini awal dari mana? Al-hibdu, dendam dari mana? Al-ghadab. Ini penting sekali. Jadi akarnya di mana? Ghadab. Dia kan akan di ghadab, marah. Selanjutnya wa muhakatu. Ini salah satu dari 8 sifat jelek imbas dari kita memiliki sifat al-hibdu. Nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4. Nomor 5 wa muhakatu, dan menceritakan. Wa muhakatu, dan menceritakan orang yang kita dendami itu istihzaan bi. Apa? Dengan tujuan geguyu, menertawakan. Mbak Naswa dikutil, dibuat tertawaan, menceritakan orang untuk tertawa, menghinakan, meremehkan, merendahkan, mentertawakan. Bukan untuk memuji, tapi untuk menertawakan. Berbeda loh ketika seorang jenengan itu melihat stand up comedy. Jenengan kan bukan mentertawakan orang yang untuk meremehkan, tapi jenengan kan merasa lucu. Tapi kalau ini apa? Itu tujuannya untuk merendahkan, meremehkan, menghinakan orang yang kita dan mentertawakan. Alah opo, wong bodoh, orangnya gini, katanya baik apa? Bukan seperti itu. Selanjutnya wa ida'uhu, dan menyakiti. Wa ida'uhu, dan menyakiti orang yang kita dendami, bima, dengan perkara atau suatu hal, dengan suatu hal atau perkara, yuklimu, yang menyakiti badanahu, pada badannya si makhluk. Kita akan melakukan sesuatu yang menyakiti badannya makhluk. Ya, kita akan melakukan sesuatu perilaku yang akan menyakiti orang kita dendam. Ini banyak hal. Contoh, kalau contoh yang lebih luas, contoh sama jenengan teman-teman kan mahasiswa kan, cuma di kampus jenengan dendam dengan A. Nah ternyata A ini mau nyalon ketua HRPS contoh, atau mungkin nyalon Presma, atau mungkin nyalon Sema atau Dema. Jenengan akan melakukan segala cara untuk menjegal itu kok. Kenapa? Jenengan benci kepada orang tersebut, nggak senang kalau semua orang tersebut berhasil. Dan tadi bahkan kalau orang yang dendamnya sudah akut, itu bisa sampai melakukan suatu perilaku yang menyakiti badan. Contoh juga bisa loh, nanti ketika dijadikan semua sudah bermasyarakat, itu apa? Menyakiti orang itu memang dalam arti tidak harus terluka kadang. Tapi apa? Membunuh karakter itu juga menyakiti
menyakiti. Jawor kae, ya, wong jahil, tukang mentita, contoh kan. Akhirnya banyak orangnya nggak mau mendekat kepada orang. Itu kan menyakiti, membunuh karakter orang lain. Ini juga sama, itu menyakiti. Yuk alur, yuk menyakiti. Bahkan kalau saya menyakiti badan itu nggak separah atau nggak sesakit ketika menyakiti secara karakter. Karena apa? Seperti membunuh secara fisik, ya, tapi mesti membunuh juga salah kalau nggak hak. Tapi membunuh secara karakter itu saya lebih jelek. Karena apa? Membunuhnya nggak terasa pelan-pelan gitu. Kadang terjadi loh di masyarakat. Membunuh karakter orang, membunuh perekonomian seseorang. Semua jalur perekonomian disumpah gitu. Aku sampai dia itu nggak bisa, mau jual barang nggak bisa, gitu. Mau beli barang nggak bisa, sekolah dari barangku lah kalau seumpama di tingkat negara. Wah, itu kan menyakiti. Itu gara-gara apa? Dendam sebetulnya. Dendam dari marah, gitu. Biasanya kalau marah itu terjadi karena apa? Benci. Ya kan tanda-tanda ke situ. Selanjutnya wa man'uhu. Nah ini tadi yang saya katakan, wa man'uhu, dan mencegah. Mencegah hakkohu, pada haknya mahkum alaih. Mencegah haknya mahkum alaih itu maksudnya ada orang yang didendam. Kita itu nanti apa? Di antaranya satu sifat jeleknya di 8 sifat jelek, rentetan atau imbas dari kita memiliki sifat dendam, itu yang ke-8 itu adalah kita akan mencegah hak-haknya orang yang kita dendam itu. Seperti saya katakan tadi, contohnya tadi itu, semua teman jenengan itu kan sebetulnya punya hak untuk menjadi ketua HMPS gitu, jadi presma semua punya hak. Kan jenengan itu dendam, jenengan itu berupaya sekuat tenaga untuk supaya haknya itu terkebiri, akhirnya nggak memiliki haknya itu tertutup. Kalau di sini contohnya ka'alla yang diyahu dainahu. Apa ka'alla yang diyahu, seperti halnya tidak nyaur. Nyaur itu apa? Nyaur itu apa? Mengganti, mengembalikan. Jadi itu nyaur haknya ini siapa? Haknya mahkum alaih dainahu ing utangi hakim. Maksudnya apa gini? Kalau yang diyahu dainahu, contohnya maksudnya itu mencegah tidak melaksanakan haknya si mahkum alaih. Di antaranya adalah semua jenengan punya hutang ke Mbak Naswa, yang Mbak Naswa kan jenengan juga itu jenengan malah belum punya hutang. Di antaranya apa? Dia tidak akan di antaranya contohnya adalah tidak nyaur utang kepada orang yang didendam, gelem nyaur utang. Jelek, imbasnya jelek kuat. Ada 8 hal sifat jelek lain yang akan mengiringi ketika kita memiliki sifat al-hiddu, dendam. Wa mimmalan, di antara dalil ya dulu yang menunjukkan apa ala dzambil hiddi,
terhadap jeleknya itu al-hikdi, jeleknya dendam. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam utawi dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa al-hikdu itu jelek gitu maksudnya. Itu adalah dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa dawuhe al-mukminu utawi wong mukmin iku laisa ora ana sapa al-mukmin bihakudin, iku bihakudin orang yang banyak dendamnya. Maksudnya apa? Orang mukmin itu bukan orang yang memiliki banyak dendam. Ini dalilnya. Ini sudah mencukupi lah untuk menunjukkan bahwa al-hikdu atau dendam itu adalah sifat yang jelek, ya, sifat yang hina. Oke, dari sini kita paham. Saya ulangi lagi bahwa sifat dendam ini diantara sumber dari beberapa, gitu kan? Sumber dari beberapa sifat jelek lainnya, yaitu dikatakan ada 8 sifat jelek lain yang akan lahir ketika kita memiliki sifat dendam. Dan sifat dendam itu disebabkan oleh karena kita benci yaitu marah. Kalau kita ingin supaya kita tidak memiliki sifat dendam yang jelek tadi, ya hilangkan sifat dendam. Nah, kalau kita ingin menghilangkan sifat dendam, hilangkan sifat marah, kendalikan sifat marah di kita. Tuh, kendalikan. Biasanya kalau semua kita menganggap bahwa kita itu orang yang paling rendah, paling jelek, paling hina dibanding yang lain, itu susah kita untuk marah. Maksudnya apa? Menganggap orang lain itu selalu lebih pandai, lebih alim, lebih pintar dibanding kita. Kalau kita mampu memiliki sifat itu, biasanya kita akan cenderung tidak marah. Karena apa? Ketika semua ada orang yang jahil kepada kita atau berkata kasar kepada kita, kita itu bukan merasa benar, tapi apa? Lumrah, karena dia lumrah lah. Orang lain itu memarahi saya, orang lain itu mengatain jelek saya, karena saya itu memang jelek. Ini kalau saya katakan kembali lagi apa? Kita intinya husnudzon aja. Kita besarkan, kita kuatkan sifat husnudzon kita terhadap segala sesuatu, entah keadaan atau orang lain. Ketika dia marah kepada kita, ya husnudzon aja. Itu apa? Orang itu marah kepada saya gara-gara apa? Karena itu tujuannya adalah untuk mengingatkan saya. Itu kita tidak akan marah. Atau tadi merendahkan diri kita atau menganggap orang lain selalu lebih di atas dan selalu lebih baik dibanding kita. Kita tidak akan marah biasanya. Mau marah gimana loh? Kita sadar kalau diri kita memang lebih jelek, kita lebih hina, lebih bodoh, orang lain lebih pandai, lebih pintar, lebih baik, kita tidak akan marah. Kalau kita menyadari diri kita. Nah, ini penting sebenarnya untuk kehidupan apa? Ini sering terjadi, sering kita alami toh, dan kita sering mengetahui. Oleh karena itu akhlak itu di sini penting. Itu membahas sesuatu yang sering kita alami di setiap kita berinteraksi, kita berhubungan dengan orang lain.
membahas masalah itu. Kemarin kita bahas ifah gitu, kita harus sadar diri, batasan diri itu penting juga, akan memunculkan sifat kemuliaan yang ini kebalikannya. Kalau kita punya dendam akan memunculkan sifat-sifat manmumah lainnya begitu. Oke, mungkin itu nih. Ada pertanyaan? Cukup? Begitu, kurang lebih saya mohon maaf. Wallahumma fiqh wa mutalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.